Kami dari kelompok 5 akan mulai presentasinya ya. Yang terhormat Bapak Yahya selaku tutor mata kuliah komputer. Yang terhormat Ibu Septika dan Ibu Ngatniti selaku narasumber dan pembicara pada seminar hari ini. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga ilmunya kita bisa sampai dan menambah ilmu kita. Seminar online kali ini mengusung tema karakteristik media anak usia dini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Azam Izati Suwarno, untuk mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Rizkiatul Amalia sebagai host dan operator. Yang kedua, Imroatun Solihah sebagai flyer designer. Dan yang ketiga, Ibu Ngatniti dan Ibu Septika selaku narasumber kita. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara pertama. Dan acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber kita. Setelah pemaparan materi nanti, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama, Ibu Septika. Beliau adalah seorang pendidik di sebuah sekolah TK yaitu Merpati Pos. Dan yang kedua, Ibu Ngatniti yang lebih akrab dipanggil dengan Ibu Anit. Beliau adalah seorang pendidik juga sekaligus pengajar di sebuah sekolah Islam Qurratayun. Sebelum dimulai, saya ingatkan kembali, selama pembicara atau narasumber menyampaikan materinya, dimohon para peserta untuk tidak memotong pembicaraan narasumber. Dan dimohon HP diubah menjadi mode getar atau silent. Baik, untuk Ibu Septika dan Ibu Anit, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Ija. Baik, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septika Nur Elma dan keseharian saya adalah saya sebagai seorang pendidik di salah satu lembaga di Balikpapan, yaitu TK Merpati Pos. Hari ini di sini saya bersama Ibu Anit akan memaparkan tentang karakteristik media anak usia dini. Baik, langsung saja kita mulai. Dimohon PPT-nya ditampilkan. Ya, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang media anak usia dini. Pertama-tama, dalam memahami tentang media anak usia dini, kita harus memahami karakteristik media anak usia dini.
Ya, karakteristik media yang dimiliki itu harus bersifat konkret. Konkret itu adalah nyata, dapat nyata di depan anak, dapat dilihat, dapat dipegang, ya, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja, dan pada tingkat usia berapa saja. Yang selanjutnya adalah ada 3 kelompok media menurut Ellen. Bu. Tiga media menurut Ellen adalah media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Media visual biasanya terdiri dari projected visual dan non-projected visual. Media proyeksi dapat berbentuk gambar diam dan gambar bergerak. Sedangkan non-projected adalah media yang tidak dapat diproyeksikan seperti gambar diam, media grafis, media model, dan media realita. Yang selanjutnya adalah media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema seperti program kaset suara dan program radio. Gambar sudah saya paparkan di PPT ya. Namun media audio itu terdapat beberapa kelemahan. Media audio hanya mampu melayani secara baik mereka yang memiliki kemampuan abstrak atau kemampuan berpikir kritis. Sedangkan pada anak usia dini biasanya yang kita hadapi permasalahannya adalah anak itu sulit untuk berpikir kritis. Sehingga untuk anak yang mengalami permasalahan tersebut sebaiknya kita tidak terlalu mengedepankan memberikan media dalam bentuk audio. Memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya. Ya, karena sifatnya yang auditif, media audio jika ingin memperoleh hasil belajar yang dicapai lebih optimal, maka diperlukan pengalaman secara visual. Jadi, walaupun menggunakan media audio, tetapi anak tetap harus diperlukan pengalaman secara visual agar perkembangan anak lebih optimal. Yang selanjutnya adalah media audiovisual. Media ini merupakan kombinasi dari media audio dan juga media visual, atau biasa disebut media pandang dengar. Karena dalam media ini anak dapat mendapatkan pembelajaran secara visual dan juga audio. Media dapat menggantikan peran guru dalam batasan tertentu, tapi bukan berarti bahwa guru tidak berperan di sini. Cuman terkadang guru dapat memberikan pembelajaran melalui audiovisual. Contoh media audiovisual adalah program televisi atau video, pendidikan, dan program slide suara. Berikutnya, klasifikasi media berbasis sentra. Seperti yang kita ketahui, ibu-ibu guru, dan teman-teman sekalian pasti di lembaganya masing-masing sudah menggunakan sentra.
Media adalah alat penunjang selama kegiatan berlangsung. Media untuk anak usia dini dapat dikelompokkan berdasarkan sentra yang seperti kita semua sudah ketahui. Terdapat beberapa sentra, banyak sekali sentra sebetulnya, cuman yang biasa kita gunakan di sekolah itu hanya beberapa saja. Di sini terdapat beberapa contoh sentra, yaitu sentra seni, sentra balok, sentra main peran atau drama, sentra menyimak, sentra matematika, sentra musik, sentra membaca, sentra pasir dan air, sentra sains, dan sentra menulis. Terdapat pemilihan media anak usia dini. Dalam memilih media kita harus berhati-hati ya Ibu-Ibu. Dalam pemilihan media anak usia dini terdapat kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media yang digunakan harus mempertimbangkan karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu, dan sumber serta prosedur penilaian. Jadi jangan sampai saat kita memilih suatu media untuk pembelajaran anak usia dini, sehingga alokasi waktunya tidak mencukupi, sehingga tujuan belajarnya tidak tercapai. Dalam memilih media pembelajaran harus memperhatikan tujuan, ketepatgunaan, keadaan siswa, ketersediaan, dan juga biaya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Anit. Kepada Ibu Anit, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Suara saya masuk? Ya, Bu, masuk, Bu. Sebelum saya menyampaikan slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ngatniti atau sering disebut Bu Anit. Saya mengajar di salah satu lembaga pendidikan di daerah Balikpapan Tengah. Selanjutnya saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu tentang pengadaan media. Media didapat dengan cara menggunakan yang sudah ada yang dibuat oleh produsen media tertentu dari bahan-bahan yang alami berasal dari lingkungan sekitar. Media itu bisa dibeli tanpa harus dibikin lagi. Jadi bisa membeli dari pabrikan. Selanjutnya, media dapat didapat dengan cara dibuat sendiri dengan tema pembelajaran atau sesuai dengan tema yang sedang berjalan. Bisa menggunakan stik es krim, kardus bekas, kaleng bekas, atau sejenisnya. Selanjutnya, faktor ekonomis. Setiap media yang digunakan dalam proses pembelajaran harus dipertimbangkan bersama kesesuaian antara manfaat, jangka waktu, dan kapasitas media yang digunakan. Jadi jangan sampai kita menggunakan media yang hanya sekali pakai. Untuk besok-besoknya sudah rusak, jadi harus menggunakan bahan yang awet dan berjangka panjang. Selanjutnya. Kak Iza, slide selanjutnya. Fungsi media pembelajaran yaitu mengkonkretkan konsep abstrak dalam proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran digunakan dalam memberikan pemahaman matematika untuk anak usia dini. Tahapan kategori matematika yaitu media manipulatif, konkret atau nyata, media yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan dimanipulasi. Karena pada dasarnya anak usia dini itu tidak bisa untuk membayangkan seperti orang dewasa. Jadi mereka harus secara langsung memegang benda tersebut, melihat,
mendengar, dan merasakan. Yang selanjutnya yaitu media piktorial. Ilustrasi dari media sebenarnya biasanya diimplementasikan dalam bentuk gambar. Yang selanjutnya media simbolik, menggunakan grafik, rumusan, dan lambang operasional. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan untuk teman-teman. Silahkan. Saya, Bun. Silahkan, Bu Lisda. Ya, baik. Saya ingin menanyakan salah satu dari kelemahan media audio, yaitu yang pertama, mampu melayani secara baik. Itu media audio bagi anak usia dini perlu dilakukan berbagai modifikasi disesuaikan dengan kemampuan anak. Itu seperti apa, Bun? Maksudnya yang sesuai dengan kemampuan anak. Begitu aja, Bun. Terima kasih. Media audio ya, Bun. Iya. Kelemahan. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Akan kami tampung terlebih dahulu. Maaf Bu Lisda, tadi pertanyaannya apa? Identifikasi yang mampu melayani secara baik. Itu yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang disesuaikan dengan kemampuan anak itu yang seperti apa? Ini media yang mana Ibu Lisda? Audio, visual? Audio. Audio. Kelemahannya yang pertama. Yang hanya mampu melayani secara baik mereka yang memiliki kemampuan abstrak. Iya, betul. Oh, begitu. Baik. Apa ada pertanyaan yang lain? Mungkin Bu Sapti jawab saja dulu. Oke, baiklah. Akan saya coba jawab. Untuk pertanyaannya Bu Lisda, yaitu kelemahan media audio. Salah satu kelemahan media audio adalah hanya mampu melayani secara baik mereka yang memiliki kemampuan abstrak. Kemampuan abstrak itu adalah kemampuan anak untuk berpikir secara kritis, ya, kemampuan untuk menghubungkan berbagai konsep tanpa disertai kehadiran masalah. Jadi anak itu dapat berpikir secara kritis, dapat menyelesaikan masalah secara melalui ide-ide secara nyata. Anak-anak yang berpikir kritis atau memiliki kemampuan abstrak, walaupun seperti ini, media audio kita atau anak-anak hanya mendapatkan pembelajaran melalui audio atau didengar saja tanpa dilihat, begitu ya Bun ya. Sedangkan untuk memahami dan meresapi pembelajaran melalui audio itu sangat sulit jika anak tidak dapat berpikir secara kritis, karena benda itu atau objek yang dipelajari tidak nyata di depan anak, sehingga dalam pembelajaran melalui media audio anak itu harus dapat seperti membayangkan di pikirannya, berimajinasi di pikirannya, sehingga anak-anak itu dapat yang dimaksud pembelajaran tersebut adalah seperti ini. Sedangkan di media audio kan tidak ada visualnya, hanya audionya saja. Oleh sebab itu, anak untuk memberikan media pembelajaran melalui media audio itu tidak bisa serta-merta diberikan kepada anak. Jadi kita harus
memahami karakteristik anak, gaya belajar anak. Anak ini apakah lebih cenderung gaya belajarnya melalui audio atau visual atau audio visual. Jadi kita tidak bisa, jika seorang anak memiliki gaya belajar itu melalui visual dan kita berikan pembelajaran melalui audio, itu anak tidak akan berkembang secara optimal. Karena dengan melalui pembelajaran melalui media audio itu anak harus dapat fokus dan dapat berpikir. Yang dimaksud itu adalah seperti apa. Begitu. Jadi, walaupun anak tidak melihat objeknya secara nyata, tetapi anak dapat menyelesaikan masalah yang diberikan di pembelajaran melalui audio tersebut. Itu begitu. Apa ada lagi yang perlu ditanyakan, Ibu Lilis? Silahkan. Baik, Bun, tidak ada, mungkin tidak ada, Bun. Terima kasih untuk penjelasannya, Bun. Terima kasih, Bu Lisda. Sama. Apakah ada pertanyaan yang lain untuk teman-teman? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan untuk pertanyaan Ibu Lisda tadi? Silahkan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ya, boleh di closing jika sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka waktu dan tempat saya persilakan kepada host kembali untuk memimpin webinar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar online kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar-seminar lainnya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri dari kelompok 5.